Indonesia, negeri yang lahir dari laut, di antara Samudra Hindia dan Pasifik, terbentang lebih dari 17.000 pulau. Laut bukan hanya batas, tapi jantung kehidupan yang mempersatukan bangsa ini. Sejak masa prasejarah, laut telah menjadi ruang ekonomi, sosial, budaya bagi masyarakat Nusantara. Disinilah mereka mencari makan, berdagang, berlayar, dan berinteraksi dengan bangsa lain. Dari masa ke masa, lautan menjadi panggung utama perjalanan bangsa maritim ini. Pada masa kuno, laut bukanlah pemisah, melainkan penghubung. Masyarakat pesisir hidup dari ikan, garam, mutiara, dan hasil laut lainnya. Mereka membuat kapal bernama Jong yang mampu menembus samudra dan berdagang hingga Tiongkok. Disinilah lahir kerajaan-kerajaan maritim besar seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Masyarakat pesisir melakukan ritual laut untuk berdoa pada penguasa samudra, sebuah penghormatan terhadap alam yang memberikan kehidupan. Memasuki masa Hindu-Buddha, laut tetap menjadi pusat kehidupan. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Tarumanegara menjadikan laut sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan. Pelabuhan menjadi tempat pertemuan para pedagang India, Cina, dan Nusantara. Hasil laut seperti garam, ikan kering, dan kerang mutiara diperdagangkan bersama logam dan rempah. Di masa ini, laut bukan hanya jalur ekonomi saja, tapi sebagai jalan untuk penyebaran agama, budaya, dan teknologi. Sekitar abad ke-13 datanglah pedagang-pedagang muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab. Melalui jalur laut, Islam menyebar dengan damai. Islam memperkenalkan etika baru dalam perdagangan laut, yaitu kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kesultanan-kesultanan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, dan Tidore. Kejayaan peradaban maritim di wilayah Nusantara pada masa lalu pernah memunculkan kota-kota internasional yang maju dan terbuka. Pada abad ke-17 misalnya, kota Banten di ujung barat Pulau Jawa pernah menjadi salah satu kota internasional terbesar di Asia Tenggara, menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan maritim. Ini adalah sebagian wajah pelabuhan Karangantu di Kawaban, Banten Lama, Provinsi Banten, menjadikan laut sebagai sumber kekuatan ekonomi dan politik. Pemanfaatan sumber daya kelautan juga tampak dalam politik dan kekuasaan. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate dan Tidore menjadikan kekayaan laut, khususnya hasil rempah dan biota laut, sebagai instrumen diplomasi dan legitimasi kekuasaan. Data arkeologi dari perairan Ternate diperlihatkan sisa struktur dermaga dan jangkar besi yang berfungsi mendukung kapal-kapal dagang dan militer. Sistem pelabuhan itu menjadi pusat kontrol ekonomi dan simbol otoritas politik. Dalam dimensi budaya dan spiritual, laut dimaknai sebagai anugerah Tuhan yang wajib disyukuri. Islamisasi di pesisir Nusantara tidak meniadakan tradisi maritim lokal, tetapi menafsirkan ulang dengan nilai-nilai tauhid. Ritual seperti maceratasi di Bugis dan sedekah laut di Jawa berubah
menjadi bentuk syukur kepada Allah atas rezeki laut. Abad ke-16 membawa babak baru yang getir. Portugis, Spanyol, dan Belanda datang mencari rempah. Laut yang dulu menjadi sumber kemakmuran rakyat, kini menjadi jalur penguasaan kolonial. VOC, perusahaan dagang Belanda, memonopoli perdagangan laut, menguasai pelabuhan dan menindas masyarakat pesisir. Nelayan kehilangan kesabaran, kapal-kapal diawasi, bahkan dilarang berlayar. Hasil tangkapan dijual murah, dan laut dijadikan alat penjajahan ekonomi. Namun, dari laut pula perlawanan lahir. Patimura di Maluku, Sultan Hasanuddin di Makassar, dan Laskar Laut Aceh berjuang mempertahankan kedaulatan di laut mereka sendiri. Wilayah pesisir Nusantara pada masa kolonial merupakan pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Komoditas utama seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis menjadi alasan utama. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan seperti Banten, Batavia, Makassar, dan Ambon menjadi pusat perdagangan internasional. Laut menjadi saksi perjuangan dan penderitaan bangsa. Dari ombak yang bergulung, semangat kemerdekaan perlahan tumbuh. Setelah kemerdekaan tahun 1945, laut kembali menjadi simbol kedaulatan bangsa. Namun, pada awalnya, dunia belum mengakui batas laut Indonesia. Deklarasi Juanda tahun 1957 menjadi tonggak sejarah. Pernyataan itu menegaskan bahwa seluruh laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah satu kesatuan wilayah negara. Deklarasi ini memperkuat identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Melalui laut, pembangunan ekonomi dijalankan seperti industri perikanan, pelabuhan, dan wisata. Program tol laut hadir untuk menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia, memperlancar distribusi barang, dan memperkuat ekonomi nasional. Di sisi lain, laut menjadi ruang baru untuk para wisata dan konservasi. Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Bunaken menjadi bukti bahwa laut Indonesia adalah salah satu yang terkaya di dunia. Tetapi, tantangan besar juga muncul. Pencemaran, penangkapan ikan ilegal, dan perubahan iklim mengancam keberlanjutan laut. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang melimpah menjadi tanggung jawab besar untuk kita bersama menjaga kelestarian laut dan keberlanjutan sumber daya ikan di dalamnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahid Trenggono mengimplementasikan prinsip ekonomi biru pada tata kelola sektor kelautan dan perikanan sebagai bentuk komitmen Indonesia pada dunia. Ekonomi biru merupakan upaya pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan
lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian masyarakat dengan mengedepankan keberlanjutan ekosistem laut. Laut bukan hanya ruang air yang membentang di antara pulau-pulau. Ia adalah nadi kehidupan bangsa ini, tempat di mana sejarah, budaya, dan cita-cita berjumpa. Sejak masa lampau, laut telah menjadi cermin perjalanan manusia Nusantara, menghubungkan pulau, mempertemukan budaya, dan menumbuhkan semangat untuk terus bergerak maju. Dari perahu berdacik yang berlayar di masa kuno, hingga kapal-kapal dagang di zaman kerajaan, dari layar Jung Sriwijaya yang memengaruhi Samudra Asia, hingga perahu-perahu nelayan yang kini menebar jaring di fajar hari. Laut telah menjadi saksi bisu bagaimana bangsa ini belajar tentang keberanian, ketekunan, dan kebersamaan. Namun, laut juga mengingatkan kita pada luka dan perjuangan. Ia menyampaikan kisah penindasan kolonial ketika gelombang menjadikan alat monopoli. Tapi justru dari lautlah semangat perlawanan itu tumbuh. Dari gelombang yang bergulung, muncul tekad untuk merdeka. Banyak pahlawan menjadikan laut bukan sekedar tempat bertempur, melainkan simbol harga diri dan kebebasan bangsa. Di masa kemerdekaan, laut menghadirkan tantangan baru. Ia menuntun kita untuk cerdas, bijak, dan berani menjaga keseimbangannya. Sumber daya laut Indonesia begitu melimpah: ikan, energi, mineral, hingga pariwisata bahari yang mendunia. Tapi semua itu tidak akan berarti jika tidak mampu menjaganya. Eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi masa depan laut kita. Menjaga laut bukan lagi pilihan, melainkan keharusan moral dan tanggung jawab generasi. Hari ini, kita diingatkan kembali oleh semangat deklarasi Juanda bahwa laut bukan pemisah, melainkan pemersatu. Bahwa Indonesia bukan hanya daratan yang dikelilingi laut, melainkan samudra luas yang memeluk ribuan pulau dalam satu kesatuan jiwa. Maka selama ombak masih bergulir di Samudra Hindia, selama angin masih menghembus dari laut Banda hingga Malaka, dan selama matahari masih terbit di ufuk timur Nusantara, laut akan terus menjadi penangas bagi bangsa ini. Menjaga laut berarti menjaga kehidupan. Menjaga laut berarti menjaga Indonesia. Karena di balik setiap gelombang yang berlalu menuju pantai, ada kisah perjuangan, ada sejarah yang hidup, dan ada masa depan yang menanti.